Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 3 ayat 7 sampai 13. Saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami merasa terhibur oleh kalian dan iman kalian. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kalian teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab, ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh daripadamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita dapat bertemu muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Semoga Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Semoga Tuhan membuat kalian bertambah dan berkelimpahan kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepada kalian. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, bersama semua orang kudus-Nya. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang,
Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup yang bermutu di hadapan Allah. Beberapa waktu yang lalu, Romo Elton hadir dalam satu pertemuan bersama dengan satu lembaga yang mengundangnya untuk memfasilitasi mereka dalam studi bersama dalam rangka membahas satu pokok tertentu yang terkait dengan bidang pengabdian mereka. Ini adalah kesempatan yang menarik untuk berbagi bersama dan studi bersama demi pengembangan diri dan kapasitas dalam tugas dan pengabdian. Ada banyak tantangan tetapi juga ada banyak peluang demi peningkatan mutu SDM yang mereka miliki. Semangat mengabdi dan medan pengabdian dari SDM yang mereka miliki membawa pengaruh dan menimbulkan minat bagi orang tua untuk mempercayakan anak-anak mereka untuk bergabung dalam lembaga mereka. Mutu pelayanan dan pengabdian menjadi pokok ajaran Yesus dalam Injil hari ini. Sikap berjaga-jaga adalah sebuah ungkapan pengabdian yang bermutu, ungkapan pengorbanan yang tinggi karena ingin memberikan yang terbaik dari apa yang ia miliki. Mutu hidup seperti inilah yang dikehendaki Yesus. Hidup tidak statis, tetapi dinamis dengan macam-macam karya pelayanan dan pengabdian diri yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Hidup menjadi bermakna saat kita mampu mengabdikan diri kita, sekecil apapun itu, tetapi sangat berguna bagi orang lain. Waktu yang diberikan bagi kita hendaknya dapat kita gunakan sebaik-baiknya tanpa dibiarkan berlalu tanpa karya dan pengabdian apapun yang dapat kita mulai dalam lingkungan keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada sahabat-sahabat, kepada orang-orang yang tak mampu membalas kebaikan kita, dan kepada orang kebanyakan. Saudara-saudariku terkasih, hidup yang bermutu adalah hidup yang dikehendaki Allah bagi kita. Mari kita lakukan dengan sukacita. Berjaga-jagalah dengan karya amal baik bagi sesama, berjaga-jagalah dengan sikap doa dan pengharapan yang besar, berjaga-jagalah dengan cinta yang besar untuk setiap pengabdian kita. Pengabdian selalu merupakan pengorbanan diri. Tidak ada pengabdian tanpa pengorbanan. Pengorbanan berarti memberi lebih dari apa yang kita miliki. Inilah sikap yang melampaui sikap berjaga-jaga. Siapakah kita? Mari kita lakukan dengan ikhlas hati.
Semoga demikian. Amin.